JBL Ilmu Penyakit Fasilitas Veteriner tentang skabies. Selamat menyaksikan. Halo teman-teman semuanya, kami dari kelompok C4 dari kelas C. Kami akan membuat tugas video project based learning dari mata kuliah Ilmu Penyakit Parasiter Veteriner. Nah, kami memiliki materi yaitu skabies pada kucing. Nah, berikut merupakan video dari kami mengenai praktikum yang telah dilaksanakan mengenai pengerokan kulit pada kucing. Selamat menyaksikan. Baik, sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok C4. Yang pertama ada Ibu Wibi Putra Danayana dengan NIM akhir 165, Ninyaman Weda Mahesanti dengan NIM akhir 166, Nasya Fitria Nyomidebel dengan NIM akhir 167, Grace Stefani Ayudiani dengan NIM akhir 168, IKD Krian Aryawan dengan NIM akhir 170, Iwayan Adi Cahya Utama dengan NIM akhir 173, lalu ada Dani Akbar dengan NIM akhir 174, Nimade Ayu Herlina Pradewi dengan NIM akhir 180, Bayu Sumoman Colo Putro dengan NIM akhir 182, Prayoga Haryo Widodo dengan NIM akhir 186, IGD Rama Pramayoga dengan NIM akhir 188, Ningura Ayu Sri Astitiwati dengan NIM akhir 189. Yang pertama yaitu pendahuluan, skabies pada kucing atau yang dikenal juga sebagai sarkoptik mange merupakan penyakit sistem integumen pada kucing yang disebabkan oleh invasasi tungau Sarcoptes scabiei maupun Notohedres cati. Nah, mula-mula tungau masuk ke jaringan kulit dengan menembus lapisan epidermis, kemudian membuat terowongan sebagai tempat untuk bersarang dan bertelur. Aktivitas mekanis dan enzimatis tungau dalam lapisan epidermis inilah yang menimbulkan reaksi alergi dan gejala klinis berupa pruritus, alopecia, papula, hiperkeratosis, dan krusta pada kucing. Anamnesa yang kita temukan dari sampel kerokan kulit ini berasal dari hewan kucing. Umur hewan ini kurang lebih dari 1 tahun. Lokasi hewan ini kita temukan di McDonald Simpang Dewa Ruci, Jalan Bypass Ngurah Rai, nomor 168, Kute, Kecamatan Kute, Kabupaten Badung, Bali. Sikap hewan saat kita temukan yaitu tenang, dan kondisi hewan saat kita temukan itu lemas. Baik, di sini adapun gejala yang terlihat. Yang pertama itu ada pruritus, telinga bagian luar dan dalam, kepala, leher, siku, abdomen atau perut bawah, dan juga area pangkal ekor. Kemudian yang kedua itu ada alopecia atau kerontokan bulu. Terlihat bercak botak tidak merata, bulu rontok di sekitar area yang digaruk terus-menerus. Yang ketiga ada lesi kulit. Lesi kulit tampak kemerahan atau eritemia. Terdapat keropeng atau krusta di area luka, bekas garukan, kulit menebal dan bersisik atau hiperkerastosis lokal. Kemudian yang keempat ada perilaku, menggaruk berlebihan hingga menyebabkan luka, menggosok tubuh ke lantai atau benda keras. Baik, mengenai metode pengaman sampel diambil menggunakan metode skin scraping atau pengerokan kulit, lebih spesifiknya pengerokan kulit dalam atau deep skin scraping, yang merupakan teknik standar untuk mendeteksi keberadaan ektoparasit pada kulit. Nah, metode ini umumnya digunakan untuk mengidentifikasi tungau seperti Shigella, Sarcoptes, Notohedres cati, serta Otodectes cynotis melalui pemeriksaan mikroskopis. Nah, metode ini juga dapat membantu dalam mendeteksi spora dermatofit pada batang rambut. Nah, dalam prosedur ini kami menggunakan scalpel serta blade dan juga container untuk menampung hasil kerokan. Kami juga sangat menyarankan untuk menggunakan sarung tangan selama proses pengambilan sampel karena no-trade match ini bersifat zoonosis, yang berarti ia dapat menular dari hewan ke manusia. Untuk area pengerokan itu dilakukan pada bagian atas kepala, terutama di antara kedua telinga, di mana area tersebut tampak jelas terdapat lesi berkeropeng. Nah, tungau itu biasanya juga ditemukan pada tepi lesi dan seringkali hadir dalam jumlah yang banyak pada area yang mengalami pengelupasan atau scaling serta pembentakan keropeng atau krusta.
Baik, selanjutnya yaitu cara pengambilan sampel. Nah, yang pertama yaitu pegang blade pada sudut 45 derajat terhadap permukaan kulit dengan ujungnya sedikit ke atas dan bagian datarnya menempel pada kulit. Nah, adapun tujuan dari posisi ini yaitu untuk mengumpulkan lebih banyak serpihan kulit dan melindungi kulit hewan dari goresan yang tidak sengaja selama proses pengorokan kulit, terutama jika hewan bergerak. Nah, kemudian pegang kulit atau bagian yang akan dikerok itu dengan kuat. Lalu kerok permukaannya dengan menggerakkan blade berulang kali ke samping dan menjauhi diri. Selanjutnya itu lanjutkan mengerok permukaan kulit hingga keluar sedikit darah kapiler. Nah, catatan untuk hati-hati agar tidak melukai kulit, karena jika terdapat terlalu banyak darah pada sampel, itu pemeriksaan akan menjadi lebih sulit dilakukan. Nah, kemudian jika dirasa hasil kerokan sudah cukup, itu akan terlihat pada bagian pinggir blade. Untuk bahan yang digunakan itu ada kerokan kulit yang diambil dari hewan kucing dan juga larutan KOH 10%. Untuk alat yang digunakan itu ada yang pertama mikroskop, lalu ada object glass dan juga cover glass, dan yang ketiga itu ada cawan Petri. Baik, selanjutnya adalah prosedur pengerjaan. Kerokan kulit ditaruh di dalam kelapa Petri. Tambahkan sedikit larutan KOH 10% dan periksa di bawah mikroskop stereo. Jika terlihat adanya tungau, dipindahkan ke atas gelas objek menggunakan jarum. Tetesi dengan Kanada balsam dan akhirnya tutup dengan gelas penutup. Setelah kering, diperiksa menggunakan mikroskop untuk diidentifikasi berdasarkan ciri-ciri morfologinya. Nah, jadi berikut ini adalah hasil pengamatan mikroskopis yang terdapat dalam sampel kerokan tersebut, di mana pada sampel kerokan tersebut terdapat parasit skabis. Nah, bagaimana bentuknya? Mari kita saksikan pada video dan mari kita perhatikan pada foto tersebut. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan kenapa kami yakin bahwa parasit yang kami temukan itu notoides. Jadi berdasarkan sampel yang kami ambil di kucing jadi kami bisa mengerucutkan tungau-tungau yang kemungkinan ada di kucing seperti salah satunya notoides. Kemudian menyocokkan teori-teori dan juga foto yang kami dapat, kami simpulkan bahwa ini notoides. Kenapa? Dengan penjelasan seperti berikut. Jadi notoides kaki yang dewasa yang menginfeksi kucing mirip dengan Sarcoptes dia. Memiliki tubuh bulat, 4 pasang kaki pendek, dan pretarsi panjang. Kemudian yang tidak tersegmen, pretarsi panjang dan tidak tersegmen dengan karkul kecil. Mereka dapat dibedakan dari Sarcoptes berdasarkan ukuran yang lebih kecil dan posisi anus yang terletak lebih depan. Anus lebih depan dia dibandingkan anus Sarcoptes. Dan larva dari notoides ini memiliki 6 kaki dan jika sudah menjadi nimfa dia akan menjadi 8 kaki, bahkan lebih kecil dari dewasa. Notoides kaki menginfeksi kucing domestik dan kucing liar serta jarang ditemukan pada anjing domestik dan juga
kanin liar ya, atau anjing liar di seluruh dunia. Jadi berdasarkan sampel yang kami ambil itu di kucing seperti itu, jadi kemungkinan besar itu adalah notoides, dan juga ciri-cirinya mirip dengan notoides seperti itu ya. Sekian, dan akan dijelaskan oleh teman saya untuk selanjutnya. Terima kasih. Dapat disimpulkan bahwa skabies pada kucing disebabkan oleh tungau Sarcoptes scabiei maupun notoides cati. Skabies ini dapat didiagnosa menggunakan metode kerokan kulit superficial, di mana kerokan kulit pada area lesi diambil dan ditaruh di atas objek gelas, kemudian ditetesi dengan KOH 10% dan ditutup dengan cover glass. Kemudian dapat diamati di bawah mikroskop. Nah, selanjutnya, metode ini sangat efektif untuk mengidentifikasi mikroektoparasit berdasarkan morfologinya. Sekian dari video PJBL kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.